Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Bu Yanti. Kita akan membahas pelestarian hewan dan tumbuhan. Namun di video ini khusus nanti akan membahas pelestarian tumbuhan. Nah, tujuan melestarikan tumbuhan dan hewan ini ada banyak sekali, namun ada satu tujuan utama melestarikan tumbuhan dan hewan, yaitu mencegah kepunahan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Nah, itu menjadi tujuan utama kita dalam melestarikan tumbuhan dan hewan, yaitu mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Tujuan yang lainnya adalah menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya buat obat-obatan, buat sandang, buat pangan, buat bahan bangunan, ya kan? Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman, mengurangi pencemaran udara karena pohon itu menghasilkan oksigen yang baik untuk tubuh kita, untuk nafas kita. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan, tempat rekreasi, ya kan? Kalau kamu rekreasi ke kebun binatang, ke kebun raya, ke hutan lindung, itu kan bisa buat rekreasi, menghilangkan kejenuhan. Taman kota juga bisa buat rekreasi. Kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk diteliti lagi, untuk dikembangkan lagi sesuai dengan teknologi yang ada. Kemudian cara melestarikan tumbuhan bagaimana? Yang pertama, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan. Seperti yang sudah kamu pelajari, vegetatif alami itu ada banyak sekali, ya kan? Vegetatif buatan juga ada banyak sekali, ada mencangkok, mengenten, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya tidak menebang pohon sembarangan atau illegal logging, dilarang ya, karena bisa menyebabkan tanah menjadi gundul, kemudian tandus, tidak ada tumbuhan. Nah, berikutnya adalah melakukan tebang pilih, menebang pohon dengan cara memilih pohon yang cukup umur dan cukup ukuran, ya. Jadi tidak asal tebang pohon, tapi harus dipilih mana pohon yang sudah tua dan layak untuk ditebang. Nah, penghijauan, cara berikutnya adalah penghijauan, pelestarian dengan ex situ dan in situ. Apa itu ex situ, in situ? Ex situ itu pelestarian tumbuhan di luar habitat aslinya, misalnya kebun raya. In situ, pelestarian tumbuhan di tempat asli tumbuhan itu berada, contohnya hutan lindung. Kemudian mengembangkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan itu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang terakhir, tidak boleh memperjualbelikan tumbuhan langka ya. Karena nanti bisa dikenai sanksi. Nah, ini adalah ex situ. Contohnya kebun raya, ini pelestarian tumbuhan di luar habitat aslinya. Jadi misalnya kamu punya halaman di rumah masih kosong, kamu isi dengan bunga mawar, bunga apalagi melati, kemudian ada bunga sepatu dan lain sebagainya, kamu melakukan ex situ. Nah, ini adalah in situ, hutan lindung. Kamu melihat ya, tampaknya sangat hijau, sejuk, dan kaya akan oksigen. Nah, itulah pelestarian hutan secara in situ, pelestarian tanaman secara in situ, yaitu melestarikan tanaman di tempat habitat aslinya. Jadi di situ dilindungi oleh banyak polisi hutan dan dilarang perburuan liar di situ ya. Oke, sekarang tumbuhan langka di Indonesia itu antara lain. Yang pertama adalah Rafflesia arnoldii atau disebut juga bunga Rafflesia, karena yang menemukan namanya Rafflesia, maka disebut Rafflesia arnoldii. Nah, Rafflesia arnoldii ini baunya sangat busuk sekali, baunya seperti bangkai, banyak lalat yang mendekatinya karena baunya sangat nggak enak sekali. Nah, ada simbiosis mutualisme di situ. Rafflesia arnoldii memanfaatkan lalat untuk penyerbukan
membantu penyerbukan dirinya. Dan sedangkan lalat ya karena menyukai bau busuk itu ya kan. Nah, maka Rafflesia arnoldii ini banyak yang menyebut bunga bangkai karena baunya sangat busuk sekali. Yang kedua adalah Amorphopalus titanium atau disebut juga bunga bangkai. Perbedaan bunga bangkai dengan bunga Rafflesia adalah bentuknya ya. Kalau tadi bunga Rafflesia arnoldii itu melebar, ada diameternya. Nah, kalau bunga bangkai ini bentuknya menjulang tinggi, tapi baunya sama-sama nggak enak. Kemudian yang berikutnya adalah kantong semar. Bentuknya seperti kantong, itu untuk menjebak serangga agar dimanfaatkan nitrogennya oleh si kantong semar itu ya. Jadi itu kantong, itu dilapis dalamnya itu licin, ada lendirnya untuk menjebak semut, menjebak berbagai serangga supaya masuk ke situ dan diambil nitrogennya oleh kantong semar. Kemudian cendana. Cendana adalah kayu yang wangi dan banyak diambil oleh manusia sehingga hampir punah sekarang, dimanfaatkan untuk membuat parfum, wangi-wangian dan sebagainya. Ini adalah Edelweiss Jawa. Dia hidup di atas gunung permukaan yang dingin itu. Nah, dia Edelweiss Jawa ini disebut juga sebagai bunga lambang keabadian karena layunya sangat lama sekali. Jadi kalau dipetik terus ditaruh di suhu biasa, ini kan suhu dingin, kemudian dipetik ditaruh di suhu kamar, suhu biasa, itu layunya sangat lama. Lamanya bisa seminggu, 2 minggu itu baru bisa layu. Tidak seperti bunga mawar. Kalau bunga mawar kan sehari udah layu. Tapi kalau bunga Edelweiss ini lama layunya sehingga banyak yang menyebut lambang keabadian. Kemudian pohon damar. Pohon damar ini banyak diambil manusia untuk bahan bangunan sehingga keberadaannya terancam punah. Sehingga harus kita lindungi bersama. Kemudian pohon ulin. Pohon ulin ini sangat kuat dan kalau dibiarkan saja dia akan membesar gede banget. Kamu lihat gambarnya, perbandingan pohon ulin dan manusia sangat kecil dan gede ya. Manusianya kecil, pohonnya besar sekali. Nah, itu banyak diincar manusia untuk bahan bangunan juga karena dia sangat kuat, mirip besi. Nah, maka sangat cocok digunakan untuk bahan bangunan, tapi akibatnya sudah semakin punah deh. Nah, ini adalah pohon anggrek tebu yang sangat cantik sekali, tapi keberadaannya terancam punah, anak-anak. Nah, tutul-tutul kayak macan tutul ya bentuknya ya, cantik sekali. Itu bentuknya seperti itu, pohon anggrek tebu, maka harus kita lindungi juga. Nah, selesai. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.